Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tanri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ketiga dari mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Materi yang pertama yaitu dampak ekonomi digital terhadap UMKM. Pertama, akses ke pasar yang lebih luas. Ekonomi digital memungkinkan UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas baik di dalam negeri maupun internasional. Melalui platform e-commerce, UMKM dapat menjual produk mereka tanpa batas geografis. Hal ini sangat membantu UMKM yang sebelumnya hanya beroperasi secara lokal untuk dapat menjangkau konsumen baru di luar daerah atau bahkan luar negeri. Selain itu, digitalisasi juga memudahkan kolaborasi antar pelaku usaha melalui platform digital seperti marketplace atau media sosial. Yang kedua, peningkatan efisiensi operasional. Dengan adopsi teknologi digital, UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan. Misalnya, penggunaan perangkat lunak, manajemen inventaris, sistem akuntansi digital, dan platform manajemen pelanggan memungkinkan UMKM untuk mengelola stok, keuangan, dan interaksi dengan pelanggan secara lebih efisien. Teknologi otomatisasi juga memungkinkan UMKM untuk mengurangi biaya tenaga kerja pada tugas-tugas berulang dan mengalokasikan sumber daya pada aktivitas yang lebih strategis, seperti pengembangan produk dan layanan. Selain itu, penggunaan platform pembayaran digital mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai dan mempercepat proses pembayaran sehingga memperlancar aliran kas. Yang ketiga, kemudahan dalam pemasaran. Ekonomi digital mempermudah UMKM dalam hal pemasaran produk dan layanan mereka. Dengan hadirnya berbagai platform digital seperti media sosial, Instagram, Facebook, TikTok, e-commerce, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan iklan digital, UMKM kini dapat menjangkau target pasar mereka dengan biaya yang lebih rendah dan cara yang lebih efisien dibandingkan dengan metode pemasaran tradisional. Selain itu, penggunaan Search Engine Optimization dan Search Engine Marketing memungkinkan UMKM untuk meningkatkan visibilitas mereka di mesin pencari seperti Google yang pada gilirannya menarik lebih banyak calon konsumen. Yang keempat, inovasi produk dan layanan. Teknologi digital membuka peluang besar bagi UMKM untuk berinovasi dalam produk dan layanan mereka. Melalui analisis data dan interaksi digital, UMKM dapat memahami preferensi pelanggan dan tren pasar dengan lebih baik. Data ini digunakan untuk mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen atau bahkan menciptakan layanan yang lebih personal. Yang kelima, akses ke pembiayaan yang lebih mudah. Ekonomi digital turut memudahkan UMKM dalam mengakses pembiayaan. Berkat munculnya berbagai platform fintech dan crowdfunding, platform-platform ini menyediakan akses ke modal kerja yang lebih mudah dan cepat, tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan tradisional yang seringkali memiliki prosedur yang rumit dan persyaratan ketat. Misalnya, peer-to-peer lending memungkinkan UMKM untuk mendapatkan pinjaman langsung dari investor melalui platform online, sementara platform crowdfunding memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mendapatkan dana dari publik untuk mendanai pengembangan produk baru. Dan yang terakhir, persaingan yang lebih ketat. Di sisi lain, ekonomi digital membawa tantangan berupa persaingan yang lebih ketat. UMKM kini bersaing tidak hanya dengan pelaku usaha lokal, tetapi juga dengan perusahaan nasional dan internasional yang lebih besar dan memiliki sumber daya yang lebih kuat. Misalnya, di platform e-commerce, UMKM harus bersaing dengan produk dari luar negeri yang seringkali memiliki harga yang lebih kompetitif karena skala produksi yang lebih besar dan biaya logistik yang lebih rendah. Materi selanjutnya yaitu tantangan dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Yang pertama, kesenjangan infrastruktur digital. Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan infrastruktur digital antara daerah perkotaan dan pedesaan. Banyak wilayah di Indonesia, terutama di daerah terpencil dan luar Jawa, masih kekurangan akses internet yang cepat dan andal. Ini menyebabkan kesenjangan digital yang signifikan di mana pelaku usaha dan masyarakat di daerah terpencil kesulitan untuk memanfaatkan peluang ekonomi digital secara optimal.
Yang kedua, literasi digital yang rendah. Meskipun penggunaan internet terus meningkat, literasi digital masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, terutama di kalangan masyarakat pedesaan dan UMKM tradisional. Banyak pelaku UMKM yang masih belum memahami cara mengoptimalkan teknologi digital untuk mengembangkan usaha mereka, seperti memanfaatkan e-commerce, pemasaran digital, atau alat-alat produktivitas berbasis teknologi. Hal ini menjadi hambatan dalam transformasi digital yang lebih inklusif. Yang ketiga, keamanan cyber dan perlindungan data. Dalam era ekonomi digital, keamanan cyber menjadi isu kritis. Indonesia menghadapi tantangan dalam hal perlindungan data dan keamanan digital. Banyak pelaku bisnis, termasuk UMKM, yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai pentingnya perlindungan data dan keamanan transaksi online. Serangan cyber, pencurian data, dan penipuan digital masih menjadi ancaman besar yang dapat menghambat kepercayaan masyarakat dan pelaku bisnis dalam ekonomi digital. Yang keempat, regulasi yang belum matang. Pengembangan ekonomi digital juga terbentur pada masalah regulasi yang belum sepenuhnya matang dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Peraturan yang berkaitan dengan ekonomi digital seperti perlindungan data, fintech, e-commerce, dan layanan transportasi online terkadang masih belum sejalan dengan dinamika pasar dan kemajuan teknologi. Hal ini sering menyebabkan ketidakpastian hukum yang bisa menghambat inovasi dan investasi di sektor ini. Yang kelima, keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM digital. Meskipun ekonomi digital dapat memberikan akses ke pasar yang lebih luas, banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan mengakses pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka di platform digital. Perbankan tradisional seringkali ragu untuk memberikan kredit kepada UMKM yang belum memiliki rekam jejak keuangan yang kuat, terutama yang baru merambah ke ekonomi digital. Selain itu, literasi keuangan digital di kalangan UMKM juga masih rendah, sehingga banyak dari mereka yang belum memanfaatkan fintech atau platform crowdfunding. Dan yang terakhir, kurangnya tenaga kerja terampil di bidang teknologi. Permintaan akan tenaga kerja terampil di bidang teknologi dan digitalisasi sangat tinggi, tetapi pasokan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tersebut di Indonesia masih terbatas. Ini menyebabkan adanya skills gap yang menghambat pertumbuhan sektor ekonomi digital. Banyak perusahaan teknologi yang kesulitan menemukan talenta lokal yang memiliki kemampuan dalam bidang-bidang seperti pengembangan perangkat lunak, analitik data, kecerdasan buatan, dan keamanan cyber. Materi selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam mendorong ekonomi digital. Yang pertama, pengembangan infrastruktur digital. Salah satu peran paling mendasar dari pemerintah adalah memastikan pengembangan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah perlu terus mendorong pembangunan jaringan internet berkecepatan tinggi dan memperluas jangkauan akses internet, terutama di daerah-daerah terpencil dan pedesaan. Program seperti Palaparing yang dirancang untuk memperluas akses internet ke seluruh pelosok Indonesia adalah contoh inisiatif pemerintah yang bertujuan mengurangi kesenjangan digital. Infrastruktur digital yang kuat akan memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha untuk terhubung ke ekonomi digital. Yang kedua, regulasi yang mendukung dan adaptif. Pemerintah juga berperan dalam menciptakan regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi digital. Regulasi harus dirancang agar mendorong inovasi, melindungi konsumen, dan menjaga persaingan yang sehat di pasar digital. Beberapa bidang penting yang membutuhkan perhatian regulasi adalah perlindungan data, fintech dan e-commerce, dan keamanan cyber. Yang ketiga, dukungan terhadap UMKM. Pemerintah juga berperan dalam membantu usaha mikro kecil dan menengah untuk bertransformasi ke dalam ekonomi digital. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dan dengan digitalisasi mereka dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi. Inisiatif pemerintah dalam mendukung UMKM meliputi pelatihan dan edukasi digital, dukungan pendanaan, dan kampanye Go Digital. Yang keempat, mendorong inovasi teknologi. Pemerintah berperan dalam mendorong inovasi teknologi melalui berbagai kebijakan dan inisiatif yang memfasilitasi riset dan pengembangan. Salah satu cara pemerintah melakukan ini adalah dengan menciptakan ekosistem inovasi yang mendukung startup dan perusahaan teknologi. Beberapa langkah yang telah diambil pemerintah termasuk pendirian Tech Hub dan pendanaan inovasi. Yang kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah berperan dalam meningkatkan kualitas SDM melalui program pendidikan dan pelatihan yang menargetkan keterampilan digital. Dalam ekonomi digital, keterampilan di bidang teknologi informasi, pengembangan perangkat lunak, analisis data, kecerdasan buatan AI, dan keamanan cyber menjadi sangat penting. Beberapa inisiatif pemerintah dalam hal ini meliputi pelatihan keterampilan digital,
kolaborasi dengan institusi pendidikan dan pendidikan vokasional. Dan yang terakhir yaitu promosi ekonomi digital di pasar internasional. Pemerintah juga memainkan peran penting dalam memperluas akses pasar bagi perusahaan digital Indonesia ke pasar global. Beberapa upaya pemerintah untuk mendorong ekspor dan memperkenalkan perusahaan digital Indonesia di luar negeri meliputi diplomasi ekonomi digital, partisipasi dalam forum internasional, dan peningkatan branding produk lokal. Materi yang terakhir yaitu teknologi-teknologi terbaru yang mendukung ekonomi digital. Yang pertama, kecerdasan buatan atau AI adalah salah satu teknologi yang paling berpengaruh dalam ekonomi digital. AI digunakan untuk memproses data dalam jumlah besar, mengotomatisasi proses bisnis, dan menghasilkan wawasan yang dapat diimplementasikan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Beberapa kontribusi AI dalam ekonomi digital yaitu peningkatan layanan pelanggan, prediksi dan analitik data, dan otomatisasi proses. Yang kedua, Internet of Things atau IoT. IoT adalah jaringan perangkat fisik yang saling terhubung melalui internet untuk mengumpulkan dan bertukar data. Teknologi ini menciptakan peluang baru dalam berbagai sektor, termasuk infrastruktur, logistik, dan layanan konsumen. Beberapa peran IoT dalam ekonomi digital yaitu manajemen inventaris dan rantai pasokan, pengumpulan data konsumen, dan smart cities. Yang ketiga, 5G dan jaringan telekomunikasi cepat. Teknologi jaringan 5G adalah inovasi besar yang memungkinkan internet berkecepatan tinggi dengan latensi rendah. Jaringan 5G mendukung konektivitas yang lebih baik dan memungkinkan perkembangan teknologi yang membutuhkan bandwidth tinggi seperti real-time data streaming, augmented reality, dan virtual reality. Beberapa manfaat 5G dalam ekonomi digital yaitu konektivitas IoT yang lebih baik, peningkatan pengalaman pengguna, dan mendukung industri 4.0. Yang keempat, blockchain adalah teknologi yang memungkinkan pencatatan transaksi yang aman dan transparan tanpa memerlukan pihak ketiga. Teknologi ini telah merevolusi industri keuangan dan memiliki potensi besar di berbagai sektor lain. Peran blockchain dalam ekonomi digital yaitu keamanan transaksi, smart contracts, dan sistem pembayaran digital. Yang kelima, cloud computing menyediakan akses ke berbagai layanan teknologi seperti penyimpanan data, server, dan aplikasi melalui internet. Teknologi ini mengurangi kebutuhan perusahaan untuk berinvestasi dalam infrastruktur fisik dan memungkinkan mereka untuk mengakses sumber daya komputasi sesuai permintaan. Manfaat cloud computing dalam ekonomi digital yaitu skalabilitas, pengurangan biaya operasional, dan kolaborasi yang lebih baik. Yang terakhir yaitu big data dan analitik data. Teknologi big data dan analitik data memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis sejumlah besar data dari berbagai sumber. Data ini digunakan untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang perilaku konsumen, tren pasar, dan efisiensi operasional. Beberapa kontribusinya yaitu personalisasi pengalaman pengguna, prediksi permintaan, dan pengelolaan risiko. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.